Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 WM kelas IKMC tahun 2021 akan membawakan WM tentang COVID Omicron guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi kesehatan, yang mana kami akan mewawancarai 3 informan, yaitu informan ahli, informan kunci, dan informan sampingan. Oleh karena itu, simak ya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Hari ini kita sudah bersama dengan beberapa pengamat dan juga salah satu alumni dari pasien COVID-19 varian Omicron. Untuk tahu lebih lanjut lagi, langsung aja kita ngobrol atau melakukan wawancara mendalam bersama mereka. Yang pertama, hari ini kita sudah bersama salah satu pengamat dari virus ini, yaitu Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk diaktifkan mikrofonnya. Oke, Mbak Iza. Oke, Mbak Rani, menurut Mbak Rani sendiri, gimana sih penyebaran COVID varian Omicron di Indonesia pada saat ini? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Iza. Sebelumnya, menurut saya sendiri itu terkait penyebaran Omicron di Indonesia ini saat ini itu sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan kasus COVID varian yang lain. Bahkan penyebarannya itu sangat cepat dalam hitungan hari karena berdasarkan penelitiannya juga itu varian Omicron sendiri itu lebih cepat bermutasi dibandingkan dengan varian virus yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mbak Iza. Oke, terima kasih Mbak Rani untuk penjelasannya. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, yuk kita ngobrol sama alumni dari pasien yang pernah terpapar varian Omicron ini bersama Mbak Citra di sini. Halo Mbak Citra. Mbak Izati. Oke, Mbak Citra bisa dijelasin dong gimana kemarin gejala dari virus COVID-19 varian Omicron sendiri yang terjadi sama Mbak Citra. Silakan. Oke, kalau saya sendiri kemarin itu mengalami ada 3 gejala ya. Saya mengalami flu, saya mengalami tenggorokan saya itu rasanya gatal dan kering, jadi saya mengalami batuk kering yang dalam waktu cukup lama gitu. Kemudian saya juga merasa demam dan kepala saya pusing. Sedangkan untuk beberapa teman saya itu tidak mengalami hal seperti saya, bahkan lebih parah, yaitu pegal-pegal pada otot mereka dan pada tubuh mereka, sehingga hal itu sangat mengganggu aktivitas mereka gitu. Jadi dapat saya simpulkan jika gejala Omicron ini pada setiap individu itu berbeda, kembali lagi pada kekebalan tubuh masing-masing. Seperti itu, Mbak Iza. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Citra. Nah, ini adalah informan kita yang terakhir, yaitu Mas Farhan. Nah, Mas Farhan ini akan menjelaskan nih dan memberikan informasi ke kita. Berapa lama sih tahap penyembuhan varian Omicron ini dan apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan dari virus COVID-19 varian Omicron? Silakan Mas Farhan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Mbak Iza. Tadi gejalanya udah dikasih tahu ya sama Saudari Citra. Nah, berdasarkan observasi lapangan dan juga beberapa artikel yang sudah saya baca, lama dari pasien yang terpapar COVID-19 varian Omicron ini ada sekitar 10 hari ya. Lalu jikalau setelah 10 hari ini masih terus dirasakan demam dan juga panas, maka isolasi akan dijalankan selama ditambah kurang lebih 3-4 hari seperti itu. Nah, pasien Omicron yang dapat dinyatakan sembuh harus melewati pemeriksaan PCR. Nah, di hari ke-5 atau ke-6, nah, dengan selang waktu 24 jam. Nah, kalau masih hasilnya masih positif, tentunya akan dilakukan isolasi hingga 13 hari tadi yang sudah disebutkan terjalan dan tentunya gejala-gejala tersebut sudah teratasi. Nah, sedangkan untuk mempercepat penyembuhan bagi pasien yang terpapar COVID-19 ini, kita bisa melakukan istirahat yang cukup, terus juga makan makanan yang bergizi, lalu olahraga tentunya, terus konsumsi vitamin, dan juga berjemur di pagi hari, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Farhan atas infonya. Mungkin teman-teman yang menonton wawancara mendalam ini bisa menjadikan pelajaran dan juga informasi agar bisa mencegah gitu varian Omicron agar tidak terpapar pada tubuh kita. Oke, sekian itu tadi wawancara mendalam dan informasi yang bisa kami bagikan. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para narasumber di sesi wawancara mendalam mengenai
vaksinasi booster selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah narasumber pertama telah melaksanakan vaksinasi booster? Ya, saya sudah melakukan vaksin booster dari beberapa minggu yang lalu. Kalau boleh tahu jenis vaksin apa yang narasumber pertama terima? Saya melakukan vaksin booster jenis Pfizer. Apakah ada gejala yang dirasakan setelah divaksin? Ya, saya merasakan beberapa gejala yang saya alami, yaitu lemas, pegal-pegal, dan kebas di area yang disuntikan, dan sedikit demam. Lalu, apakah narasumber pertama yakin bahwa vaksin ini dapat melindungi dari virus jenis Omicron? Karena sudah ada penelitiannya, jadi saya yakin. Tapi untuk melepas masker di area terbuka dan area umum saya belum bisa, karena saya masih takut. Baiklah, kepada narasumber pertama, sudah melakukan vaksinasi booster, tetapi masih merasa takut untuk keluar rumah dengan tidak memakai masker. Terima kasih kepada narasumber pertama. Selanjutnya, kepada narasumber kedua, apakah telah melaksanakan vaksinasi booster? Iya, saya sudah melakukan vaksinasi booster. Jenis vaksin apa yang narasumber kedua terima? Saya melakukan vaksinasi booster dengan jenis Pfizer. Apakah ada gejala yang dirasakan setelah melaksanakan vaksinasi booster? Iya, saya mengalami beberapa gejala seperti nyeri di bagian bekas suntikan, lalu sakit kepala, terus saya merasa lemas dan sedikit demam. Baiklah, seperti pertanyaan kepada narasumber pertama tadi, apakah narasumber kedua merasa yakin bahwa vaksin ini dapat melindungi dari coronavirus varian Omicron? Iya, saya yakin. Namun, walaupun saya sudah melakukan vaksinasi, saya masih menjaga diri untuk tetap berada di rumah dan mengurangi keluar rumah. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kedua. Selanjutnya kepada narasumber ketiga, apakah sudah melaksanakan vaksinasi booster? Saya belum melakukan vaksinasi booster. Namun, apakah narasumber ketiga melaksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID ini? Ya, saya tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Contohnya seperti apa? Saya saat berpergian, saya selalu menggunakan masker, mencoba menghindari kerumunan, dan menjaga jarak antara satu sama lainnya. Seperti itu misalnya. Baiklah, terima kasih atas jawaban para narasumber hari ini. Terima kasih kepada narasumber hari ini yang telah bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa para narasumber sudah cukup yakin bahwa vaksin booster dapat melindungi diri dari virus varian Omicron ini. Namun, meskipun belum divaksin jenis booster, masyarakat tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan tetap menjaga diri dan berdiam di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Alia Zahra yang akan memandu sesi wawancara kali ini dan akan bertanya-tanya lebih lanjut mengenai varian Omicron. Nah, tidak berlama-lama lagi nih.
kita langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Hana Mafiroh, SKM MKM, selaku Ketua Bidang Keilmiahan dan Diklat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Menurut Bu Hana sendiri, apa yang membedakan COVID-19 varian Omikron dengan COVID-19 lainnya? Ditanya apa sih perbedaan nih antara varian Omikron ini dengan varian virus COVID-19 lainnya, itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Namun pada virus Omikron ini efektivitas vaksin itu sudah menurun, jadi tingkat penularannya itu lebih cepat dibandingkan varian lainnya. Namun kita tidak perlu khawatir karena gejala-gejalanya pun juga lebih ringan dibandingkan varian lainnya. Jadi meskipun keparahannya rendah, tapi jangan lupa kalau misalnya tingkat penularannya itu lebih cepat dan lebih cepat dibandingkan virus lainnya. Jadi tetap harus protokol kesehatannya itu dijaga. Oke, terima kasih kepada Bu Hana atas penjelasan dan jawaban yang sangat informatif sekali. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya, yang mana saya meminta kesediaan dari Bu Ayu Rayipa, SKM MKes, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi gini nih Bu, menurut Bu Ayu sendiri nih, apa aja sih ciri-ciri spesifik dan gejala yang dapat langsung dikenali dari Omikron ini? Baiklah, jadi ini benar-benar pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya untuk kita supaya lebih tahu dan bisa mencegah. Jadi varian Omikron ini memiliki ciri-ciri atau gejala yang lebih ringan seperti sakit tenggorokan tetapi tidak disertai dengan batuk. Lalu kalian akan merasakan nyeri pada otot dan sendi, mudah kelelahan, sakit kepala, dan flu yang disertai dengan hidung tersumbat. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Bu Ayu Daipa. Berarti di Omikron ini ada sakit tenggorokan tapi nggak ada batuk ya. Padahal batuk menjadi gejala yang paling umum nih dari virus COVID-19. Terima kasih Bu Ayu Daipa atas penjelasan dan jawabannya yang sangat rinci dan detail sekali. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga dan pertanyaan yang paling terakhir nih kepada Ibu Jenika Dwi Putri, SKM MPH, dari Konsultan Kesehatan Masyarakat dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit langsung dari Kementerian Kesehatan RI. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya ini, kan sekarang ini sedang banyak sekali ya varian COVID-19 yang membuat kita semakin was-was nih untuk berada di kerumunan ataupun berada di tempat umum seperti Delta, Omikron, dan lainnya. Jadi sejak kapan sih varian Omikron ini ditetapkan sebagai varian of concern ataupun varian yang diwaspadai? Ibu Naswa, seperti yang kita ketahui, Omikron ini termasuk varian yang baru ya dari COVID-19. Nah, mengenai kapan ditetapkannya varian ini sebagai varian of concern, perlu diketahui varian ini dikenalkan dan dilaporkan di Afrika Selatan pertama kali pada tanggal 24 November 2021 dan kemudian ditetapkan sebagai varian of concern pada tanggal 26 November 2021 sebagai varian of concern yang merupakan varian yang harus diwaspadai. Keputusan ini didasarkan pada bukti yang diberikan bahwa Omikron ini memiliki beberapa mutasi perilakunya, misalnya seberapa mudah menyebar atau tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya, yang dijelaskan langsung oleh WHO. Sehingga pada tanggal 26 November 2021, Omikron ini termasuk dan ditetapkan sebagai varian of concern. Mungkin itu saja Ibu Naswa. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat jelas dan rinci sekali nih dari para narasumber kita, para ahli kesehatan masyarakat. Semoga segala informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tidak disalahgunakan seperti itu ya Bu. Dan juga saya meminta maaf atas segala kesalahan dari ucapan ataupun tingkah laku dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian video tentang wawancara mendalam mengenai COVID-19 varian Omikron dari kelompok 2 IKMC. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!